Barusan saya mengatakan apa? Keadilan itu apa, Daniel? Kan dirimu sendiri, ya. Kalau kita coba sejenak, nah, bagaimana bisa ingat ya? Saya lihat tidak Kan konsentrasi dirimu ini, sendiri. ya. Ya, ini Kalau peringatan kita terakhir ya, Daniel ya. Saya lihat tidak serius, saudara belajar. Dengar baik-baik ya. Keadilan dalam perjanjian lama itu artinya memberikan kepada orang lain ya apa yang merupakan haknya atau apa yang merupakan bagiannya. Coba diulangi, Daniel. Apa itu keadilan dalam perjanjian lama? Keadilan di perjanjian lama itu menjadi kayak bagian dari apa bagiannya dan apa menjadi haknya tentang keadilan itu Pak di perjanjian lama. Rumuskan dengan kalimat yang baik, yang jelas ya. Jadi keadilan itu, dengarkan sekali lagi ya. Keadilan itu artinya memberikan kepada orang lain apa yang merupakan haknya atau apa yang merupakan bagiannya. Itu saudara catat enggak itu? Enggak dicatat kan? Ya. Jadi saudara mengikuti kuliah kalau enggak mencatat, apa yang saudara bisa ingat? Coba diulangi lagi. Memberikan keadilan itu adalah memberikan hak atau bagian kepada orang lain. Ya, jadi keadilan itu memberikan kepada orang lain apa yang merupakan haknya atau apa yang merupakan Bagiannya bagian. Itulah sebenarnya keadilan ya di dalam perjanjian lama. perjanjian lama ya. Ya, jadi Daniel, ini peringatan terakhir ya. Ya Pak. Kalau tidak serius, tidak usah ikut kuliah ya. Di luar saja. Ya, tidak usah ikut kuliah. Ya Pak. Ya, saudara-saudara kalau belajar ya, ada hal-hal yang tertentu yang memang itu perlu dicatat ya. Nah, itu nanti berguna pada waktu saudara menghadapi ujian ya. Jadi saya tidak suka kalau mahasiswa itu tidak serius dalam belajar ya. Kalau mau belajar, belajarlah yang sungguh-sungguh ya. Percuma kalau saudara belajar tidak dengan sungguh-sungguh ya. Lebih baik tidak usah belajar sama sekali ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita coba teruskan lagi sedikit dari buku Dr. Barnabas Luji ini, ya. Nah, karena itu Yesus senada dengan para nabi ketika ia mengatakan, pergilah berdamai lebih dahulu dengan saudaramu, kemudian baru pergi mempersembahkan korban di mezbah. Ya. Seperti juga ketika Yesus mengecam sikap ibadah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Upacara agama bangsa Israel dikecam, ya. Amos menilai pelaksanaan keagamaan Israel sebagai yang jahat dan menjijikan bagi Tuhan karena mereka mengikuti cara pandang bangsa-bangsa lain tentang makna keagamaan, ya. Pelaksanaan upacara keagamaan Israel begitu indah dan semarak, ya. Kurban melimpah dengan domba dan lembu jantan yang tambun-tambun dan nyanyian mereka semarak, tetapi tingkah laku kehidupan sehari-hari penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Maka Allah menolak ibadah Israel itu. Jadi kenapa ibadah Israel ditolak? Kenapa dibenci oleh Tuhan? Ya, bukan karena ibadah tidak penting, bukan karena ibadah tidak perlu, tapi karena ibadah itu sudah disalahgunakan, dimanipulasi. Jadi hanya sebagai kedok, ya, artinya untuk menutupi kejahatan mereka. Jadi percuma ibadah seperti itu, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Nabi Amos mengecam ya ibadah umat Israel pada saat itu. Dan ini bukan hanya Amos, tapi juga nabi-nabi yang lain.
pada abad ke-8 seperti Mika, kemudian juga Yesaya, ya, mengecam ya ibadah yang hanya formalitas belaka tanpa disertai ya dengan ketaatan terhadap kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari, ya. Nah, jadi itu tadi saudara-saudara, kita sudah melihat tentang kitab Amos, ya. Nah, kita coba sekarang akan eh, sebelum sebelum saya teruskan, mungkin saya berikan kesempatan dulu. Apakah ada mungkin pertanyaan atau ada mungkin tanggapan atau komentar di sini? Saya persilahkan ya, saudara-saudara. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin saudara tambahkan. Kira-kira kitab Amos ini masih relevan enggak untuk konteks kita pada zaman sekarang ini? Ya, mungkin itu saya ajukan dulu sebagai pertanyaan ya. Kira-kira kitab Amos ini masih relevan enggak, saudara-saudara? Untuk selama ini ya udah enggak. Masih relevan, Pak. Eh, iya, kalau masih relevan, di mana letak relevansinya ya? Eh, Dengan siapa ini? Johan bukan ya? dengan Oh, Ruben, Pak. dengan Ruben ya? Iya, Pak. Iya, iya, bisa Ruben coba mungkin memberikan penjelasan yang konkret ya? Bisa, Pak. Ya, kita Eh, setuju ya. kita setuju bahwa kitab Amos sangat relevan terutama soal memberikan persembahan kepada Allah gitu ya. Sebenarnya kan lebih kepada ibadahnya ya, Pak ya. Tapi kita Iya, bisa melihat bahwa seringkali kita melihat eh, ibadah sebagai sebuah liturgi gitu, Pak, bukan sebuah penyerahan diri terhadap Allah gitu. Karena kan sewaktu bangsa iya, Israel di zaman Amos itu adalah bangsa yang sudah punya liturgi, sudah punya ketetapan ya, dalam betul, betul. beribadah, tetapi mereka tidak Iya, melakukannya betul. sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga mereka hanya Ya, melakukan itu sebagai rutinitas dan liturgi badaniah, tetapi secara rohani atau secara teologisnya mereka tidak mengerti bahwa yang Allah inginkan adalah bangsa Israel itu bukan sekedar memberikan persembahan, tetapi memberikan hidup mereka karena mereka sudah dipilih sebagai umat pilihan Allah, diberikan sepenuhnya kepada Allah agar mereka menjadi sebuah beacon atau sebuah mercusuar dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Maka waktu itu Amos bilang, melalui Amos Allah mengatakan bahwa aku jijik akan setiap persembahanmu, aku muak dengan lemak-lemak persembahanmu. Bahkan di Yeremia terjadi lagi, di Yesaya terjadi lagi, lalu di Yeskiel juga terjadi lagi. Itu berkali-kali Allah melakukan itu, bahkan sampai Allah bilang, apakah aku tidak bisa membuat sebuah gunung menjadi sebuah tumpukan persembahan bagiku dan lemak-lemak yang sempurna yang bisa menyenangkan hatiku. Tetapi yang bukan itu jadi inti dari maksud Allah gitu loh, Pak. Di Amos dikatakan bahwa persembahan ini bukan soal persembahannya, tapi kamunya yang memberikan persembahan, karena yang memberikan keselamatan bukan dari persembahan kita, tapi dari Allah yang menerima persembahan kita, yang mana artinya bukan persembahannya yang penting dalam tanda kutip ya, karena di perjanjian baru akan digenapi dalam Yesus Kristus, tetapi Allah yang menyelamatkan kita sehingga kita bersyukur lewat korban bakaran kita, terutama di bangsa Israel pada waktu itu. Begitu, Pak. iya, bagus, bagus, Ruben ya. Jadi sebenarnya kita itu beribadah, kita tuh memberikan persembahan-persembahan ya. Sebenarnya intinya sebagai ucapan syukur ya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita, yang telah memelihara kita. Nah, jadi pertanyaan saya tadi yaitu kepada Ruben, masih saya ingin coba Baik, berdiskusi lebih lanjut ya. baik. Jadi Ruben, kalau tadi kan pertanyaannya apakah kitab Amos ini masih relevan? Nah, jadi bagaimana dengan Zaman hari kira-kira ini begitu, Pak ya. kenyataan kehidupan Baik, gereja-gereja pada baik, sekarang baik, baik. ini ya? Kita akan ambil konteksnya berarti dari secara liturgis ya, Pak ya. Kita melihat bahwa mungkin
ibadah yang proper, kan sering kita mengatakan hal seperti itu, ibadah yang proper, ada alat musik, ada WL singer dan pemain musik gitu ya. Kita melihat bahwa dengan sound system yang oke, dengan segala sesuatu gedung yang oke, dengan gedung yang sudah dikarpet, dikasih AC bla bla bla, kangkung genjer dan segala macam, itu adalah sebuah tempat ibadah. Dan kalau ibadahnya punya dua lagu penyembahan, terus ada free flow-nya, lalu ada dua lagu praise, persembahan, habis itu kita nyanyi lagu lagi untuk kita menyebut firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu habis itu persembahan lagi, lalu doa syafaat, baru kita doa berkat dan nyanyi Bapak terima kasih atau apapun itu. Itu yang kita sering kali mengatakan bahwa itu adalah ibadah gitu loh. Padahal itu adalah liturgi ibadah. Esensinya itu bukan di liturginya, tapi esensinya adalah ketika kita datang sama Tuhan, berserah, kita menyatakan bahwa ya kami butuh Engkau Allah, kami adalah orang yang berdosa, sehingga kita memberikan hidup kita karena kita sudah dipilih begitu Pak. Kira-kira seperti itu sih. Nah, itu kira-kira implikasi sosialnya bagaimana ibadah itu ya? Iya, Kalau kita melihat kitab Amos tadi. Iya, akhirnya Apakah ibadah itu hanya sekedar menjalankan formalitas ibadah di sebuah gedung yang namanya Bait Allah atau gereja, atau ibadah itu sebenarnya seperti apa ya, Ruben begitu ya? iya. Kan kalau kita lihat dalam kitab Amos tadi, ibadah itu berarti bukan hanya harus ditunjukkan di dalam sebuah ritual-ritual yang dilakukan dalam sebuah gedung, Betul, tapi betul. juga kan harus dinampakkan ya, dinampakkan dalam apa itu Ruben? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Ya, dinampakkan dalam sikap ya dan oh, perbuatan hidup sehari-hari betul, betul, betul. yang tadi oleh Amos dikatakan itu kebenaran dan Keadilan. keadilan, Betul. kan begitu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya itu yang ditekankan oleh kitab Amos ini. Oh, baik. Jadi tidak cukup hanya melakukan Liturgi. ibadah Ya. secara liturgi, secara ritual, tapi bagaimana kita juga beribadah kepada Tuhan di luar gedung ibadah. Oh, baik. Baik, baik, baik. Begitu kan? Betul, betul, Ya. betul, baik. Jadi Mengerti, mengerti. dalam bagaimana kita berlaku adil ya terhadap sesama, Baik, ya, baik. tidak menindas, tidak melakukan kekerasan, ya, tidak sampai menimbulkan kesenjangan sosial, kan begitu sebenarnya Betul, betul, betul. implikasi. Makanya kan ibadah itu sebenarnya kalau menurut saya bukan sekedar 2 jam atau 3 jam di ruang ibadah di gedung Iya, gereja. iya, iya, iya. Ibadah itu 24 jam ya, ya, eh, dalam hidup kita sehari-hari Betul, betul, sebenarnya. betul, betul, betul. Ya, dalam kita melakukan hal-hal yang baik ya, yang benar, yang adil terhadap itu juga sudah merupakan bagian daripada ibadah. Setidaknya itu adalah implikasi daripada ibadah yang rutin kita lakukan dalam Baik, baik. ibadah di gereja Betul, misalnya betul. kan begitu ya. Betul, betul, Nah, betul. jadi pertanyaannya lebih jauh yaitu bagaimana situasi yang mungkin saudara Ruben lihat dalam gereja-gereja kita pada saat sekarang ini, apakah sudah ada itu kepedulian sosial gitu ya? Baik. Kenyataannya bagaimana kira-kira? Tapi saya tidak bisa menjawab secara, kan kita kan sebagai akademisi tidak bisa menjawab itu secara general ya Pak ya. Kita harus bisa membagi Iya. juga, karena kalau misalnya kita generasi artinya kita menutup mata terhadap spektrum yang lain gitu. Di satu sisi di mana beberapa gereja memang sudah mulai dan bahkan Iya. sudah jauh memiliki dampak yang luas di sosial, di peradaban, kisaran sosial mereka begitu Pak. Tetapi tidak menutup juga di spektrum yang lain bahwa ada banyak gereja juga yang malah menjadi seperti bait Allah Pak. Semakin dikuduskan dan gak boleh terkena oleh manusia-manusia yang bukan pilihan Allah gitu ya, yang bukan bangsanya gitu. Tapi kita bisa lihat ya inilah perjalanan gereja gitu Pak, implikasinya gitu. Kita nggak bisa mengeneralisir bahwa ada gereja yang
sudah seperti kata Bapak yang sudah mulai mengimplikasikan ibadah mereka dengan baik begitu Pak ya, sehingga tidak ada kesenjangan sosial lagi terhadap antara jemaat internal atau bahkan dari gereja ke masyarakat sosial lainnya. Tetapi kita tidak juga bisa menutup mata terhadap gereja-gereja yang semakin mengkultuskan pendeta dan hamba Tuhannya, bahkan gerejanya juga atau bahkan denominasinya begitu Pak. Iya. Jadi kalau saya lihat ya perkembangan di dalam GBI misalnya ya, kalau saya lihat sepintas saya lihat sinode sudah pada track yang benar ya. Baik. Sinode GBI kita Baik. bersyukur kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Artinya kalau saya lihat program-programnya itu ya juga banyak ya. Kan Betul. ada juga divisi yang juga menangani masalah-masalah sosial ya. Betul. Jadi ada kepedulian sosial. Jadi hamba-hamba Tuhan ya yang di daerah yang berkekurangan itu mendapatkan support ya dari sinode misalnya ya. Betul. Nah, itu hal yang sangat baik sekali ya. Walaupun mungkin di sana sini ya mungkin timbul semacam juga ada kesan-kesan ya bahwa mungkin kurangnya kepedulian gereja lokal misalnya ya terhadap masalah-masalah sosial ya. Jadi makanya kebetulan ada mahasiswa yang sedang membuat skripsi ya tentang masalah masalah ini ya. Jadi masalah ketidakadilan ya. Bagaimana sebenarnya gereja yang sebenarnya punya peranan dalam bagaimana berjuang untuk ya bisa juga menciptakan keadilan. Artinya ini kan karena latar belakangnya melihat ya bahwa gereja di satu sisi ya sepertinya terlalu banyak menekankan hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah tadi Betul. yang sifatnya Liturgis. formalitas begitu, tapi bagaimana dengan kepeduliannya terhadap Masyarakat sekitar. masalah-masalah sosial tadi misalnya. Nggak usah jauh-jauh ya. Saya pernah menyinggungkan ya ada gereja yang kan itu kan pernah ya di YouTube rame ya. Ya ini kan kita bicara di ruang kelas ya, Betul. di ruang studi ya. Jadi ada seorang ada gereja yang biasa mengundang ya seorang pengkhotbah yang tadinya dari kalangan Muslim ya. Nah, tapi kemudian si pengkhotbah ini kemudian ya masuk penjara ya. Dan kemudian gereja tidak mengakui ya bahwa dia pernah mengundang, katanya tidak kenal pengkhotbah ini ya. Nah, jadi bagaimana tuh kalau begitu ya? Saya pikir di sini gereja harus berani ya untuk berani untuk bertanggung jawab dalam arti ya dengan kita jujur mengakui bahwa kita memang pernah mengundang. Nah, jadi kejujuran ini juga merupakan bagian daripada keadilan tadi ya, kita memberikan pada orang lain apa yang merupakan haknya, apa yang merupakan bagiannya. Jadi kenapa kita bermurah hati ya kepada mungkin sesama kita yang membutuhkan ya, kita punya kemampuan untuk memberi ya, karena kita merasa bahwa kalau kita juga bisa cukup makan, cukup minum, orang lain juga kan ada saudara kita, dia juga berhak ya untuk hidup, ya berhak untuk hidup yang nyaman juga. Jadi apa yang bisa kita berikan ya, itu haknya dia sebenarnya. Dia juga berhak untuk hidup ya, berhak untuk bisa hidup sehat misalnya begitu. Jadi ada semacam tanggung jawab rohani, tanggung jawab sosial yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari kitab Amos ini, ya ini sangat menarik ya, sangat penting ya. Betul. Dan ini masih sangat relevan untuk kita ya. Betul. Begitu ya. Ya, Baik Ruben, ya terima kasih buat masukan-masukannya juga. Sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau mungkin menambahkan atau mungkin mau memberikan masukan, silakan.
Eh, baik, saudara-saudara, kalau mungkin belum ada, saya kira kita break dulu saja ya, saudara-saudara. Nanti kita masuk lagi jam 9 ya. Jam 9 kita masuk lagi ya. Kita akan nanti melanjutkan dengan kitab berikutnya, yaitu kitab eh, Hosea ya. Baik, saudara-saudara, silakan saudara-saudara boleh beristirahat dulu ya. Nanti kita akan bertemu lagi.